Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arianto dari STKIP Muhammadiyah Kuningan. Dan yang saya hormati Pak Nanan Abdul Rahman, MKom, selaku dosen pengampu mata kuliah jaringan komputer. Dan saya di sini juga masuk ke kelompok 2, dan di sini saya akan menjelaskan tentang merancang topologi jaringan. Pengetahuan dasar konsep desain jaringan. Jaringan komputer dapat diartikan sebagai istilah sejumlah terminal komunikasi yang terjadi dari dua komputer atau lebih yang saling terhubung. Tujuan dibangunnya jaringan komputer adalah agar informasi atau data yang dibawa pengirim transmitter dapat sampai kepada penerima receiver dengan tepat dan akurat. Jaringan komputer memungkinkan pengguna dapat melakukan komunikasi satu sama lain dengan mudah. Selain itu, peran jaringan komputer sangat diperlukan untuk mengintegrasi data antar komputer-komputer klien sehingga diperoleh suatu kata yang relevan. Selanjutnya, aspek yang perlu diperhatikan dalam desain jaringan. Perangkat keras atau hardware. Yang pertama, komputer. Yang kedua, kartu antar muka jaringan dan internet. Yang ketiga, hubungan dan sklan. Yang keempat, pengular. Yang kelima, jembatan. Yang keenam, router. Yang ketujuh, kabel UTP. Dan juga ada perangkat lunak. Yang pertama, sistem operasi. Yang kedua, bandwidth. Yang ketiga, drive adapter. Yang keempat, protokol jaringan. Yang kelima, perangkat keamanan jaringan. Topologi jaringan ada 3, yaitu topologi bus, topologi bintang, topologi cincin. Dan ada lagi metode akses. Yang pertama, akses secara berurutan. Yang kedua, akses langsung. 3, akses menggunakan indeks. Jaringan untuk kebutuhan bisnis. Penggunaan internet dalam bisnis mengalami perkembangan dari pertukaran informasi secara elektronik ke aplikasi strategi bisnis, seperti pemasaran, penjualan, dan pelayanan. Pelanggan internet memungkinkan orang dalam organisasi atau lokasi yang berbeda bekerja sama sebagai satu tim virtual untuk mengembangkan, memproduksi, memasarkan, dan memelihara produksi antar pelanggan. Dengan internet memungkinkan aplikasi elektronik commerce atau EC dapat digunakan dalam jaringan global dan biasanya dilengkapi dengan aplikasi pemrosesan pesanan secara online, Electronic Data Interchange (EDI), untuk mengirimkan dokumen bisnis, dan keamanan sistem pembayaran elektronik food transfer atau disingkat EFT. Akibat internet, pemasaran terhadap perusahaan, produk, dan pelayanan menjadi proses yang interaktif saat ini. Situs web perusahaan bukan hanya sekedar menyajikan katalog produk dan media promosi, melainkan digunakan untuk berdialog, berdiskusi, dan berkonsultasi dengan konsumen secara online. Bulletin board, kuesioner elektronik, mailing list, dan pengirim suatu elektronik sehingga konsumen dapat dilibatkan secara langsung dalam perancangan, pengembangan, pemasaran, dan penjualan produk. Materi selanjutnya adalah topologi jaringan dan jenisnya. Secara umum, topologi jaringan komputer adalah suatu bentuk struktur jaringan yang dibangun, diinstalasi sesuai dengan kebutuhan yang digunakan untuk menghubungkan antara komputer satu dengan komputer yang lainnya menggunakan media kabel ataupun media wireless. Jenis-jenis topologi. Yang pertama, topologi bus. Topologi bus ini sering juga disebut sebagai topologi ring, biasanya juga disebut sebagai topologi cincin. Topologi star atau bintang disebut topologi star karena bentuknya seperti bintang. Sebuah alat yang disebut konstator bisa merupakan hub atau smith menjadi pusat, di mana semua komputer dalam jaringan dihubungkan ke operator ini. Topologi mesh tak beraturan. Topologi mesh adalah topologi yang tidak memiliki aturan dalam koneksi. Topologi ini biasanya timbul akibat tidak adanya perencanaan awal ketika membangun suatu jaringan. Topologi wireless kabel wireless area network sebenarnya hampir sama dengan jaringan LAN. Pemilihan penggunaan sistem kabel atau wireless. Sistem wireless, jaringan lokal kabel atau LAN
adalah suatu jaringan area lokal nirkabel yang menggunakan global radio sebagai media transmisinya. Link terakhir yang digunakan adalah nirkabel untuk memberi sebuah koneksi jaringan ke seluruh pengguna dalam area sekitar. Area dapat berjalan dari ruang tunggal ke seluruh kampus. Tulang penghubung jaringan biasanya menggunakan kabel dengan satu atau lebih titik akses jaringan menyambungkan penggunaan nirkabel ke jaringan berkabel. LAN nirkabel adalah suatu jaringan nirkabel yang menggunakan frekuensi radio untuk berkomunikasi antar perangkat komputer, dan akhirnya titik A merupakan dasar dari transfer radio dua arah yang dititipkan bekerja di bandwidth 2,4 GHz (202.11b, 802.11b) atau G5GHz (802.11a). Kebanyakan peralatan mempunyai kualitas Wi-Fi IEEE 80.11b atau akomodasi IEEE 802.11g dan menawarkan beberapa level keamanan seperti web atau maupun WPA. Kelebihan dan kekurangan jaringan nirkabel atau wireless antara lain kestabilan yang tinggi, kemudahan dalam instalasi dan konfigurasi, mudah dalam biaya tanpa kabel fisik cukup lewat global radio, area kerja yang luas, infrastruktur berdimensi kecil, mudah untuk dibangun, kebebasan beraktivitas dan sebagainya. Sistem kabel. Kabel jaringan komputer adalah media di mana informasi berpindah dari satu perangkat jaringan ke suatu perangkat jaringan yang lain. Ada beberapa jenis kabel jaringan komputer yang bisa digunakan di dalam jaringan komputer. Ada beberapa situasi di mana jaringan hanya mengizinkan satu jenis kabel saja yang dapat digunakan, namun begitu terdapat juga situasi di mana kombinasi lebih dari satu jenis kabel yang diizinkan dalam instalasi jaringan tersebut. Kelebihan jaringan kabel wired antara lain: A. Sambungan kabel terjamin mutunya. B. Tidak mengganggu jaringan lain. C. Bandwidth besar atau sampai GPS, tidak terganggu cuaca, dan lain-lain. Kekurangan jaringan kabel antara lain: instalasi fisik, membutuhkan batas waktu yang panjang, maintenance kabel membutuhkan biaya, kabel putus belum tentu mudah disambung. Cara menghitung flying chal dan financial strain. Studi ini melihat financial market strain di Indonesia dengan dua, yaitu pertama, melihat hubungan antara pembuka usaha baru oleh rumah tangga dengan total aset rumah tangga. Kedua, menggunakan hasil survei yang secara langsung menayangkan tentang hambatan dalam mendapatkan pinjaman untuk pembukaan usaha. Data Indonesia Family Life Survey 4 2007 NSL 2003 menunjukkan bahwa kebutuhan modal dari pendirian usaha rumah tangga bervariasi berdasarkan sektor. Tabel 1 menampilkan urutan kebutuhan modal awal untuk mulai dari 3.000 usaha rumah tangga. Sektor keuangan, asuransi, dan real estate pembutuhan modal awal paling besar diikuti dengan sektor angkutan dan komunikasi, sektor jasa atau guru, dan industri atau pengolahan pembuatan makanan mengeluarkan modal yang rendah. Menggunakan data IPLS, Financial Market System hanya terjadi untuk sektor yang membutuhkan startup capital dan besar. Untuk usaha yang memerlukan modal awal relatif kecil, tidak ditemukan hubungan positif antara usaha baru dan aset. Rumah tangga di Indonesia cenderung dapat meminjam dari keluarga, teman, atau tetangga untuk membuka usaha yang memerlukan modal relatif kecil, sehingga aset pribadi bukan merupakan suatu sumber modal usaha selain pinjam formal dari bank. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.